sedikit informasi untuk kita. Untuk lomba pidato ini ada 2 kategori putra dan putri. Karena semuanya sudah siap, maka kita akan mulai dengan kategori yang pertama, yaitu kategori putra. Dewan juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 01. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung, yang saya hormati Satuan Presbiter, yang saya hormati para Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman peserta, dan singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Gereja yang Terus Memperbaharui Diri. Secara etimologi, kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang artinya perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah. Gereja sendiri tidak berhubungan dengan gedungnya, tetapi dengan orangnya. Gereja memiliki 3 tugas, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sedangkan pembaharuan diri adalah perubahan hati atau kelahiran kembali yang ditandai dengan pertobatan. Hadirin yang saya kasihi, hari ini kita berkumpul dalam suasana syukur dan sukacita untuk merayakan momen bersejarah yang sangat penting, yaitu 507 tahun Hari Reformasi, 77 tahun berdirinya Gereja Masehi Injili di Timor, dan 78 tahun perjalanan Jemaat Gemit Mebung. Reformasi dimulai pada tahun 1517 oleh Martin Luther, yang dimana ini merupakan suatu panggilan kembali kepada ajaran Kristus untuk memperbaharui gereja dari dalam. Ini adalah momen ketika iman kita diteguhkan untuk tidak terjebak dalam tradisi yang mengikat, dan kita kembali kepada inti ajaran Kristus. Reformasi bukan hanya suatu peristiwa sejarah, tetapi sebuah panggilan untuk setiap gereja termasuk kita dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, ulang tahun Gemit yang ke-77 ini menandai perjalanan panjang kita dalam melayani Tuhan dan jemaat. Selama bertahun-tahun, Gemit telah menjadi tempat persekutuan, pertumbuhan iman, dan pelayanan yang menjangkau banyak jiwa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan. Hadirin yang saya cintai,
khususnya kita sebagai anggota Jemaat Gemit Mebung, dalam momen ulang tahun ke-78 ini, kita diingatkan akan perjalanan panjang yang telah kita lalui. Perayaan ini bukan tentang angka, tetapi tentang pertumbuhan iman dan komitmen kita kepada Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk merenungkan bagaimana kita dapat terus memperbaharui diri dalam melayani persekutuan, menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, dan menjadi gereja sebagai tempat yang penuh kasih. Kita harus ingat bahwa perubahan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam semangat reformasi, marilah kita berkomitmen untuk terus belajar bertumbuh, agar gereja kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan memberikan harapan kepada yang membutuhkan. Semoga perayaan ini memotivasi kita untuk terus berusaha menjadi gereja yang tidak hanya memelihara tradisi, tetapi juga bisa berubah demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pidato saya, semoga bermanfaat. Selamat merayakan bulan keluarga tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore dan shalom. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor urut 01. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia. Mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Satuan Majelis Jemaat Gemit Mebung selaku panitia penyelenggara kegiatan Hari Raya Gerejawi. Yang saya kasihi dan banggakan Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat Gemit Mebung yang berkesempatan hadir pada saat sore hari ini. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya hari ini kita semua ada di sini dalam rangka memeriahkan bulan keluarga dalam acara lomba pidato dengan tema Gereja yang senantiasa memperbaharui diri. Berkaitan dengan tema pidato hari ini, yakni gereja yang senantiasa memperbaharui diri, saya mengutip sebuah kalimat yang tertuang dalam ayat 6 pembukaan Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Timur yang menyatakan bahwa dalam menata dirinya sebagai institusi atau lembaga, Gereja Masehi Injili di Timur menerapkan sistem kelembagaan presbiterial sinodal yang didasari oleh prinsip imamat orang percaya dan Ecclesia Reformata Sempre Reformanda, yang artinya gereja senantiasa memperbaharui diri. Pembaruan gereja atau gereja memperbaharui diri adalah istilah yang banyak digunakan oleh para pemimpin organisasi gerejawi untuk mengungkapkan harapan akan revitalisasi gereja secara khusus dan kekristenan secara umum, mengingat kemunduran kekristenan yang terjadi di banyak tempat. Gereja adalah lembaga yang hidup dan terus berkembang.
Gereja tetap relevan dengan perkembangan. Gereja harus terus berfokus pada penciptaan budaya pembaruan yang merupakan bagian integral dari pertumbuhan spiritual, kekristenan, dan misi gerejawi. Dengan berfokus pada penciptaan budaya pembaruan, gereja dapat melayani masyarakat dan jemaatnya dengan lebih baik dan memberikan dampak pembaruan yang bertahan lama. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pernyataan bagi kita semua apakah yang dimaksud dengan pembaruan gereja atau gereja memperbaharui diri. Menurut iman Kristen, pembaruan hidup dalam Kristen adalah proses terus-menerus setiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, agar kita tidak serupa dengan dunia ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dengan pembaruan, maka kita akan keluar dari kekangan-kekangan dan cara hidup yang lama, menjadi baru dalam kasih karunia Allah, seperti firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 menyatakan, kita tidak akan lagi terkekang oleh cara hidup lama. Saatnya melangkah maju dalam kemenangan. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, gereja harus terus-menerus memperbarui dirinya. Pembaruan itu harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, serta dilandasi dengan keberanian rasuli, kerendahan hati injili, dan doa yang tekun, agar dapat menggambarkan dan mewartakan karunia Allah yang berbelas kasih bagi semua manusia di dunia. Selama bertahun-tahun, kehidupan berjemaat menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat memiliki budaya yang berorientasi pada keharmonisan hidup berjemaat, dan berhati-hati terhadap resiko buruk yang kemungkinan terjadi dalam pola pelayanan jemaat. Hal ini dilandaskan pada panca pelayanan gereja, yakni koinonia atau persekutuan, marturia atau kesaksian, diakonia atau pelayanan kasih, liturgia atau ibadah, dan oikonomia atau penata layanan, yang telah berpengaruh pada cara jemaat melaksanakan misi pelayanan gereja, seperti merasa aman untuk berbicara masalah pergumulan hidup tanpa merasa takut dihakimi, mampu menciptakan dan mengungkapkan ide-ide baru dalam pelayanan, mampu menciptakan ruang pelayanan bagi jemaat lain untuk berkembang, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya terlepas dari upaya gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya dari masa ke masa. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, mengapa gereja harus terus memperbaharui diri? Pertanyaan sederhana ini mengajak kita kembali melihat sejarah gereja mula-mula dan sejarah reformasi, yang dapat memberikan jawaban singkat kepada kita semua bahwa pada saat dahulu kala gereja dalam masa kelam dan gelap, sehingga gereja memutuskan untuk melakukan reformasi, dan sampai sekarang gereja terus memperbarui dan memperbaiki diri sehingga gereja dapat menjadi lebih baik lagi dalam pelayanannya berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus. Pembaruan gereja terjadi mula-mula karena perbedaan antara teologi serta praktik gereja dengan ajaran Alkitab, seperti yang ditemukan oleh Martin Luther yang lahir di Jerman pada tanggal 10 November tahun 1483 dan meninggal di Jerman pada tahun 18 Februari 1546. Perbedaan antara teologi serta praktik gereja tersebut dikenal dengan reformasi. Peristiwa reformasi tersebut
dimulai ketika adanya penjualan surat-surat penghapusan siksa dosa di Jerman oleh Tetzel, dan pada akhirnya Martin Luther dikenal sebagai Bapa Reformasi dengan surat-surat yang terkenal, pidato-pidato yang terkenal, dan dengan 3 semboyan yang terkenal, yakni sola fide yang artinya pembenaran hanya oleh iman, sola gratia yang artinya hanya oleh kasih karunia Allah, sola scriptura yang artinya hanya Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Bapak Ibu para hadirin yang saya kasihi, gereja adalah lembaga yang hidup dan terus berkembang dengan pertumbuhan spiritual yang berfokus pada panca pelayanan sebagai landasan pelayanan gereja-gereja masa kini, sehingga gereja diperbaharui adalah gereja yang peduli, gereja yang penuh kasih, gereja yang mendukung para anggotanya dan masyarakat agar saling mengasihi dan peduli, yang ditandai dengan adanya proses belajar dan persekutuan. Bertolak dari dasar pembaruan gereja atau gereja senantiasa memperbaharui dirinya, maka yang menjadi dasar pembaruan adalah ketika seorang diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga terbangun pemahaman akan hidup yang benar seturut dengan kehendak Allah, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, dan manakah yang bukan kehendak Allah, yang selama ini kita manusia secara sengaja atau tidak sengaja telah melakukannya dan menyakiti hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih, manusia membutuhkan pembaruan dalam hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama manusia dalam persekutuan, agar dapat memudahkan upaya gereja memperbaharui dirinya. Berbagai upaya gereja dalam rangka gereja senantiasa memperbaharui diri bukanlah semudah membaca sebuah teks ayat dalam Alkitab, oleh karena pembaruan merupakan sebuah proses yang panjang didasarkan atas proses belajar dalam persekutuan. Proses belajar dalam persekutuan tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat pembaruan gereja dan pembangunan jemaat, yang merupakan aktualisasi potensi jemaat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terbuka, holistik, dan terarah kepada tugas pemuridan. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti faktor kesalahan pemahaman teologi, faktor kesalahan pemahaman terhadap arti misi gereja, faktor sosiologis kemasyarakatan, faktor minimnya sumber daya manusia sebagai jemaat, faktor trauma terhadap sejarah kelam gereja, faktor geografis wilayah pelayanan, dan faktor-faktor lain sebagainya. Faktor-faktor penghambat tersebut bukanlah menjadi bagian tersulit untuk dihindari, namun merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan gereja dalam upaya pembaharuan diri sebagai bagian dari umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan kehidupan yang terus-menerus penuh dengan kemenangan, karena orang yang diperbaharuilah yang dapat melakukan tindakan yang baik dan benar, serta mampu bertanggung jawab dalam segala tindakan, karena memiliki kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 13 menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu para hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan deskripsi yang telah saya uraikan terlebih dahulu di atas, maka muncullah sebuah pertanyaan bagi kita semua, yakni sejauh manakah peran kita sebagai jemaat dalam mendukung upaya gereja yang senantiasa memperbarui diri. Sebagai seorang remaja dalam jemaat, saya dalam
Saya mengutip sebagian ayat dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sebagai jawaban, yakni, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 02. Dewan juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 03. Bunyi lantang lonceng gereja, suara nyanyian terdengar menggema, agar kehadiran Allah makin nyata. Gemit Mebung harus tetap teguh. Selamat sore untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung bersama Satuan Majelis Jemaat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Perlombaan Bulan Keluarga Jemaat Gemit Mebung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir saat ini. Sebagai insan yang bertuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang atas isinya kita boleh menyelenggarakan kegiatan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, saya Simon Molina, perwakilan pemuda Rayon 1, yang membawakan pidato yang berjudul Gereja yang senantiasa memperbaharui diri. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, Gereja Masehi Injili di Timur dipanggil untuk selalu menyatakan misi Allah dengan prinsip gereja yang senantiasa memperbaharui diri. Gereja adalah pribadi manusia yang mengakui diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 507 tahun yang lalu, seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther adalah tokoh yang menggerakkan, memerangi penyimpangan ajaran gereja. Bapak reformasi ini memiliki semboyan yang terkenal, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, atau hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh Alkitab. Pada waktu itu, Martin Luther mengajak orang-orang untuk terus memperbarui diri sebagai gereja di tengah-tengah dunia menurut isi Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Gereja Masehi Injili di Timur sebagai bagian gereja reformasi
juga harus senantiasa memperbaharui diri dalam karya dan pelayanan. 77 tahun Gereja Masehi Injil Lili Timur berdiri dan menjalankan tugas mulia dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta membangun iman jemaat berdasarkan kasih Kristus. Gereja Masehi Injil Lili Timur bersama-sama pelaku-pelaku pelayanan harus tetap teguh agar memberikan buah-buah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kasih Yesus Kristus, Gereja Masehi Injil Lili Timur adalah suatu persekutuan jemaat yang adalah tubuh Kristus. 78 tahun Gemit bukanlah usia yang muda. Ibarat manusia, Gereja Gemit Mebung sudah ada di posisi lanjut usia. Maka jemaat Gemit Mebung harus selalu terus-menerus memperbaharui diri sebagai tempat Allah menyatakan karya keselamatannya. Jemaat Gemit Mebung menunjukkan kedewasaan imannya dengan hidup memiliki sikap yang adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di dalam dan di hadapan Allah. Tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh bertengkar, serta tidak boleh saling membenci. Harus selalu hidup dengan tulus, selalu dalam pertobatan diri, dan hidup saling merangkul dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, jemaat Gemit Mebung bisa menjadi jemaat yang dewasa, akan terus mengajarkan keselamatan Allah dalam kesetiaan karya serta pelayanan, supaya pada akhirnya kita jemaat Gemit Mebung juga bisa senantiasa memperbarui diri dan juga bisa berkata, Sola Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ada dalam bulan perayaan keluarga. Keluarga adalah persekutuan kecil dalam jemaat. Keluarga harus menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Keluarga juga harus terus hidup penuh dengan kasih karunia Allah. Harus hidup saling mengasihi dan juga menjunjung tinggi kehormatan antara bapa, mama, dan anak-anak. Kita harus menjadikan keluarga sebagai mezbah doa yang selalu menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena bila Tuhan selalu ada di dalam keluarga kita, setiap keluarga akan hidup penuh dengan kedamaian dan selalu disertai dan diberkati oleh berkat Tuhan. Sehingga keluarga akan selalu dan senantiasa diberkati dan dipenuhi dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, orang muda jemaat Gemit Mebung, kita adalah generasi penerus gereja. Kita harus berdiri kuat dengan tetap memegang komitmen iman, menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Orang muda jemaat Gemit Mebung harus bisa mengatakan stop terhadap minuman keras, stop terhadap kekerasan, stop
terhadap perselisihan, terhadap perkelahian. Karena orang muda Jemaat Gemit Mebung harus selalu berdoa agar roh Allah yang kudus terus memperbarui diri kita sebagai orang muda, supaya kita bisa memberi buah-buah yang baik dan benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, masa muda itu masa yang indah. Agar kita bisa memperoleh kasih Tuhan, kita harus bisa memakai masa muda kita untuk kerja buat Tuhan. Agar Tuhan bekerja untuk masa depan kita sebagai orang muda yang adalah generasi penerus Gereja Gemit Mebung. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita semua adalah generasi penerus gereja. Gereja yang harus terus memperbaharui diri dengan menghayati nilai-nilai Kristiani supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Demikian pidato saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang telah menyaksikan pidato saya. Akhir saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Reformasi yang ke-507 tahun. Hari ulang tahun Gemit ke-77 tahun dan hari ulang tahun Gereja Gemit Mebung yang ke-78 tahun. Sungguh mahal batu permata dicari orang dahulu kala. Jika ingin terus diberkati Tuhan, perbarui diri selalu dalam kasih Tuhan. Salam. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 03. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 04. Ada tugas membuat makalah, murid langsung geleng kepala. Jika nanti banyak salah, harap maklum masih pemula. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, yang saya kasihi dan cintai, hadirin sekalian. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan lomba pidato ini tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato ini dengan tema Gereja yang terus memperbaharui diri. Hadirin yang saya muliakan, gereja adalah persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah jembatan antara Allah dengan orang-orang percaya dan manusia. Gereja adalah rumah tempat Allah bertakhta. Gereja harus melakukan
pembaruan secara terus-menerus dan dilandasi oleh keberanian rasuli, kerendahan hati Injili, dan doa yang tekun. Dengan terus memperbaharui diri, gereja dapat menjalankan misinya dengan lebih baik, memberitakan Injil dengan lebih bersemangat, dan melayani jemaat dengan lebih efektif. Hadirin yang saya muliakan, bulan ini kita sebagai keluarga Gemit, kita memperingati sebagai bulan keluarga. Pada tanggal 31 Oktober, kita merayakan sebagai Hari Reformasi Martin Luther. Reformasi gereja yang dilakukan Martin Luther berpusat pada orang-orang Kristen yang ingin diselamatkan dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Salah satu pemikiran Martin Luther dalam reformasi gereja adalah pemahaman yang unik tentang masalah dosa dan penerimanya kehadirat Allah. Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal diperoleh dengan perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai dosa. Ajaran utama bahwa Alkitab adalah sumber otoritas keagamaan dan bahwa keselamatan dicapai melalui iman dan bukan perbuatan. Hadirin yang saya muliakan, tugas gereja dari zaman para rasul atau gereja mula-mula zaman modern ini tetap sama. Gereja bertugas menyampaikan kasih Tuhan kepada umat, janji tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia adalah tugas utama gereja. Sejalan dengan perjalanan perkembangan zaman dewasa ini, umat-umat Kristen khususnya semakin pintar, cerdas, dan kreatif. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, gereja harus wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Gereja percaya bahwa kunci, pusat, dan tujuan seluruh sejarah manusia terdapat pada Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, di masa modern ini, gereja diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, yaitu tantangan secara eksternal dan tantangan secara internal dan tantangan individualisme. Tantangan eksternal seperti LGBT, homoseksual, dan poligami. Standar pribadi tersebut telah menjadi agama baru menggantikan kekristenan. Hal ini bertentangan dengan rancangan Tuhan dalam penciptaan, gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tega bertindak ekstrim. Hal ini seolah-olah menyudutkan setiap gereja. Tidak hanya itu, hal ini juga memunculkan gejala intoleransi dan fanatisme agama serta eksklusivisme yang berlebihan dalam hubungan sosial, keagamaan dalam masyarakat. Saat ini banyak pemuda-pemudi Kristen mudah terjebak pada kesesatan, informasi, provokasi, dan berita palsu yang menjadi viral di media sosial. Mereka dapat menjadi berita palsu. Sasaran utama
rekrutmen kelompok radikal yang mengembangkan jaringan. Hadirin yang saya muliakan, tantangan secara internal seperti perpecahan gereja karena masalah uang, beda penafsiran, perbedaan kepentingan, kelompok dan sebagainya. Perpecahan ini terjadi untuk dapat melihat siapakah yang tahan uji. Tetapi jangan sampai kitalah yang menjadi sumber perpecahan itu. Kita harus ingat, sebenarnya Yesus tidak kehendaki perpecahan seperti kata firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Hadirin yang saya muliakan, manusia super sibuk dengan dunianya masing-masing adalah tantangan individualisme. Contohnya adalah generasi milenial sering bergantung pada alat gadget tercanggih sehingga gadget sudah menjadi alat berhala model baru. Hal ini terlihat setiap jemaat jarang membawa Alkitabnya, bahkan lebih menjadikan selama kebaktian berlangsung mereka tetap bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya lainnya. Inilah permulaan hedonisme atau materialisme yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Hadirin yang saya muliakan, Gemit dipanggil oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam melaksanakan tugas kerasulan gereja yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amanat kerasulan adalah Tuhan gereja untuk memberitakan dan mewujudkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia ini. Gereja Masehi Injili di Timur, Gemit adalah salah satu gereja bagian mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia. Gereja ini berdiri pada tanggal 31 Oktober 1947 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejarah pelayanan Gemit memberi gambaran bahwa Gemit tidak saja terpanggil untuk melaksanakan pelayanan khusus di bidang rohani, tetapi keberadaan Gemit juga memberi perhatian pada segala aspek kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berbagai tantangan yang muncul, gereja harus terus memperbaiki diri dengan cara melakukan transformasi hati, yaitu perlu kerendahan hati untuk kembali dibentuk oleh Tuhan, walaupun prosesnya tidak mudah. Kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan untuk meminta Tuhan mengubah hati kita. Meskipun kita sebagai gereja memiliki cacatnya, namun kita akan dibentuk kembali oleh Roh Kudus pada saat kita datang kepada Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, gereja harus tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan jemaatnya di mana setiap manusia harus berperilaku yang benar atau gadget, yaitu secara reguler dan indah. Jika kita menyingkirkan gadget dan berkomunikasi verbal dengan keluarga kita di rumah atau dengan sesama di tempat lain. Walaupun kesulitan tantangan yang sering dihadapi, kita harus tetap setia menjalankan perintahnya dengan memiliki hati yang peka terhadap sesama dan memiliki jiwa yang tulus, agar siapa saja yang ingin bertobat dan diselamatkan
kemudian mendapatkan keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian pidato ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke taman mini, sehingga sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 04. Dengan demikian, kategori lomba untuk putra telah selesai. Baik, kita akan melanjutkan ke kategori yang kedua, yaitu kategori putri. Karena itu Dewan Juri siap? Penonton siap? Ya, tanpa memperpanjang kata. Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 01. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung, yang saya hormati Satuan Presbiter, yang saya hormati para Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman dan singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas penyertaannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Gereja yang Terus Memperbaharui Diri. Secara etimologi, kata gereja berasal dari bahasa Yunani yang artinya eklesia, atau perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah. Gereja sendiri tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orangnya. Gereja memiliki 3 tugas, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sedangkan pembaharuan diri adalah perubahan hati atau kelahiran kembali yang ditandai dengan pertobatan. Hadirin yang saya kasihi, hari ini kita berkumpul dalam suasana syukur dan sukacita untuk merayakan momen bersejarah yang sangat penting, yaitu 507 tahun Hari Reformasi, 77 tahun berdirinya Gereja Masehi Injili di Timor, dan 78 tahun perjalanan panjang Jemaat Gemit Mebung. Reformasi dimulai pada tahun 1517 oleh Martin Luther, yang dimana ini merupakan suatu panggilan kembali kepada ajaran Kristus untuk memperbarui gereja dari dalam. Ini adalah momen ketika iman kita diteguhkan untuk tidak terjebak dalam tradisi yang mengikat, dan kita kembali kepada inti ajaran Kristus. Reformasi bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebuah panggilan untuk setiap gereja termasuk kita dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, ulang tahun Gemit yang ke-77 ini menandai perjalanan panjang kita dalam melayani Tuhan dan jemaat. Selama bertahun-tahun, Gemit telah menjadi tempat persekutuan, pertumbuhan iman, dan pelayanan yang menjangkau banyak jiwa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan. Hadirin yang saya cintai, khususnya kita sebagai anggota Jemaat Gemit Mebung,
dalam momen ulang tahun ke-78 ini, kita diingatkan akan perjalanan panjang yang telah kita lalui. Perayaan ini bukan tentang angka, tetapi tentang pertumbuhan iman dan komitmen kita kepada Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk merenungkan bagaimana kita dapat terus memperbaharui diri dalam melayani persekutuan, menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, dan menjadikan gereja sebagai tempat yang penuh kasih. Kita harus ingat bahwa pembaruan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam semangat reformasi, marilah kita berkomitmen untuk terus belajar bertumbuh agar gereja kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan memberikan harapan kepada yang membutuhkan. Semoga perayaan ini memotivasi kita untuk terus berusaha menjadi gereja yang tidak hanya memelihara tradisi, tetapi juga berubah demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pidato saya, semoga bermanfaat. Selamat merayakan bulan keluarga tahun 2024, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan shalom. Ale ale frutamin, haleluya, amin. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 01. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia. Mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 02. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Satuan Majelis Jemaat Mebung selaku panitia penyelenggara kegiatan Hari Raya Gerejawi. Yang saya kasihi dan saya banggakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh jemaat Mebung yang berkesempatan hadir pada saat ini. Shalom. Sekali lagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur dinaikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya hari ini kita semua ada di sini dalam rangka memeriahkan bulan keluarga dalam acara lomba pidato dengan tema Gereja yang Senantiasa Memperbaharui Diri. Berkaitan dengan tema pidato hari ini, yakni gereja yang senantiasa memperbaharui diri, saya mengutip sebuah kalimat yang tertuang dalam ayat 6 pembukaan tata dasar Gemit yang menyatakan bahwa dalam menata dirinya sebagai institusi atau lembaga, Gemit menerapkan sistem kelembagaan presbiterial sinodal yang didasari oleh prinsip imamat am, orang percaya, dan eklesia reformata, semper reformanda, yang artinya gereja memperbaharui diri. Pembaharuan gereja atau gereja memperbaharui diri adalah istilah yang banyak digunakan oleh para pemimpin organisasi gerejawi untuk mengungkapkan harapan akan revitalisasi gereja secara khusus dan kekristenan secara umum, mengingat kemunduran kekristenan yang terjadi di banyak tempat. Gereja adalah lembaga yang hidup dan terus berkembang. Agar tetap relevan dengan perkembangan, gereja harus tetap terus berfokus pada penciptaan budaya pembaharuan yang merupakan bagian integral
dari pertumbuhan spiritual kekristenan dan misi gerejawi. Dengan berfokus pada penciptaan budaya pembaharuan, gereja dapat melayani masyarakat dan jemaatnya dengan lebih baik dan memberikan dampak pembaharuan yang bertahan lama. Bapak, Ibu, para saudara, para hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah yang dimaksud dengan pembaharuan gereja atau gereja memperbaharui diri? Menurut iman Kristen, pembaharuan hidup dalam Kristen adalah proses terjadi terus-menerus setiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus agar kita tidak serupa dengan dunia ini sebagaimana firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna." Dengan pembaharuan, maka kita akan keluar dari kekangan-kekangan dan acara hidup yang lama, menjadi baru dalam kasih karunia Allah, seperti firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, kita tidak akan lagi terkekang oleh cara hidup lama, saatnya melangkah maju dalam kemenangan. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, gereja harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Pembaharuan itu harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, serta dilandasi dengan keberanian rasuli dan kerendahan hati Injili dan doa yang tekun agar dapat menggambarkan, mewartakan kasih karunia Allah yang berbelas kasih bagi semua manusia di dunia. Selama bertahun-tahun, kehidupan berjemaat menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat memiliki budaya yang berorientasi pada keharmonisan hidup berjemaat dan berhati-hati terhadap risiko buruk yang kemungkinan terjadi dalam pola pelayanan jemaat. Hal ini dilandaskan pada panca pelayanan gereja, yakni koinonia atau persekutuan, marturia atau kesaksian, diakonia atau pelayanan kasih, liturgia atau ibadah, dan okonomia atau penatalayan, yang telah berpengaruh pada cara jemaat melaksanakan misi pelayanan gereja seperti merasa aman untuk berbicara masalah pergumulan hidup tanpa merasa takut dihakimi, maupun menciptakan dan mengungkapkan ide-ide baru dalam pelayanan, mampu menciptakan ruang pelayanan bagi jemaat untuk berkembang dan lain sebagainya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya dari masa ke masa. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, mengapa gereja harus terus memperbaharui diri? Pertanyaan sederhana ini mengajak kita kembali melihat sejarah gereja mula-mula dan sejarah reformasi yang dapat memberikan jawaban singkat kepada kita semua bahwa pada saat dulu kala gereja dalam masa kelam dan gelap, sehingga gereja memutuskan untuk melakukan reformasi. Sampai sekarang gereja terus-menerus memperbaiki diri sehingga gereja dapat menjadi lebih baik dalam pelayanannya berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus. Pembaharuan gereja terjadi mula-mula karena perbedaan antara teologi serta praktik gereja dengan ajaran Alkitab seperti yang ditemukan oleh Martin Luther yang lahir di Jerman pada tanggal 10 November 1483 dan meninggal di Jerman pada tanggal 18 Februari 1546. Perbedaan antara teologi serta praktik gereja tersebut memiliki ketika adanya penjualan surat-surat penghapusan siksa dosa di reformasi dengan surat-surat yang terkenal, pidato-pidato yang terkenal, dan dengan 3 semboyan yang terkenal, yakni sola fide yang artinya pembenaran oleh iman, sola gratia yang artinya hanya oleh kasih karunia, sola scriptura yang artinya hanya Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya kasihi,
Gereja adalah lembaga yang hidup dan terus berkembang dengan pertumbuhan spiritual yang berfokus pada panca pelayanan seperti landasan pelayanan gereja-gereja masa kini, sehingga gereja yang diperbaharui Allah, gereja yang peduli, gereja yang penuh kasih, gereja yang mendukung para anggotanya dan masyarakat agar saling mengasihi dan peduli, yang ditandai dengan adanya proses belajar dan adanya persekutuan. Bertolak dari dasar pembaharuan gereja, atau gereja senantiasa memperbaharui dirinya, maka yang menjadi dasar pembaharuan adalah ketika seseorang dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga terbangun pemahaman akan hidup benar seturut kehendak Allah, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna, dan manakah bukan kehendak Allah yang selama ini kita manusia secara sengaja atau tidak sengaja telah melakukannya dan menyakiti hati Allah. Saudara-saudara yang terkasih, manusia membutuhkan pembaharuan dalam hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama manusia dalam persekutuan agar dapat memudahkan upaya gereja memperbaharui dirinya. Berbagai upaya gereja dalam rangka gereja senantiasa memperbaharui diri bukanlah semudah membaca sebuah teks ayat Alkitab. Oleh karena pembaharuan merupakan sebuah proses panjang yang didasarkan oleh proses belajar dalam persekutuan. Proses belajar persekutuan tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat pembaharuan gereja dan pembangunan gereja yang merupakan aktualisasi potensi jemaat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terbuka, holistik, dan terarah kepada tugas pemuridan. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti faktor kesalahan pemahaman teologi, faktor kesalahan pemahaman terhadap arti misi gereja, faktor sosiologis kemasyarakat, faktor minimnya sumber daya manusia sebagai jemaat, faktor trauma terhadap sejarah kelam gereja, faktor geografis wilayah pelayanan, dan faktor-faktor lain sebagainya. Faktor-faktor penghambat tersebut bukanlah menjadi bagian tersulit untuk dihindari, namun merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan gereja dalam upaya pembaharuan diri sebagai sebagian dari umat pilihan Allah. Dengan kemenangan, karena orang yang diperbaharuilah yang dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta mampu bertanggung jawab dalam segala tindakan karena memiliki kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Filipi 2 ayat 13 menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu para hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan deskripsi yang telah saya uraikan terlebih dahulu di atas, maka muncullah sebuah pertanyaan bagi kita semua, yakni sejauh manakah peranan kita sebagai jemaat dalam mendukung upaya gereja yang senantiasa memperbaharui diri? Sebagai seorang remaja dan jemaat, saya mengutip sebagian ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12 sebagai jawaban, yakni jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 02. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 03.
Bunyi lantang lonceng gereja. Suara nyanyian terdengar menggema. Agar kehadiran Allah makin nyata, Gemit Mebung harus tetap bersatu teguh. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung bersama Satuan Majelis Jemaat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Perlombaan Bulan Keluarga Jemaat Gemit Mebung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir saat ini. Sebagai insan yang bertuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang atas izinnya kita beroleh menyelenggarakan kegiatan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Sri Ningsi Blegur, perwakilan Pemudi Rayon 1 Jemaat Gemit Mebung, akan membawakan pidato yang berjudul Gereja yang Senantiasa Memperbaharui Diri. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, Gereja Masehi Injili di Timor dipanggil untuk selalu menyatakan misi Allah dengan prinsip gereja yang senantiasa memperbaharui diri. Gereja adalah pribadi manusia yang mengakui diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 507 tahun yang lalu, seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther adalah tokoh yang melakukan gerakan memerangi penyimpangan ajaran Alkitab. Bapak reformasi ini memiliki 3 semboyan yang terkenal, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, atau hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh Alkitab. Pada waktu itu, Bapak Martin Luther mengajak orang-orang untuk terus memperbaharui diri sebagai gereja di tengah-tengah dunia menurut isi Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Gereja Masehi Injili di Timor sebagai bagian dari gereja reformasi juga harus senantiasa memperbaharui diri dalam karya dan pelayanan. 77 tahun Gereja Masehi Injili di Timor berdiri dan menjalankan tugas mulia dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta membangun iman jemaat berdasarkan kasih Kristus. Gereja Masehi Injili di Timor bersama semua pelaku-pelaku pelayan harus tetap teguh agar memberikan buah-buah pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Yesus, Gereja Gemit Mebung adalah suatu persekutuan jemaat yang adalah tubuh Kristus. 70 tahun Gereja Gemit Mebung berdiri dan menjalankan tugas dan karya pelayanannya. 78 tahun bukanlah usia yang muda. Ibarat manusia, Gereja Gemit Mebung sudah ada di posisi lanjut usia, sudah sangat dewasa. Maka
Jemaat Gemit Mebung harus selalu terus dan terus memperbaharui diri sebagai tempat untuk Allah menyatakan karya keselamatannya. Jemaat Gemit Mebung harus menunjukkan kedewasaan iman dengan sikap hidup yang adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allah, tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling membenci, harus selalu hidup dalam pertobatan diri, dan hidup saling merangkul sesama dalam kasih yang tulus. Dengan demikian, jemaat Gemit Mebung bisa menjadi jemaat yang dewasa, yang akan terus mengerjakan keselamatan Allah juga dalam setiap pelayanan. Supaya pada akhirnya kita jemaat Gemit Mebung juga bisa berkata Sola Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita ada dalam perayaan bulan keluarga. Keluarga adalah persekutuan terkecil dalam jemaat. Keluarga harus menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Keluarga juga harus terus hidup penuh dengan cinta kasih, harus hidup saling mengasihi, dan menjunjung tinggi kehormatan antara bapak, mama, dan anak-anak. Kita harus menjadikan keluarga sebagai mesbah doa yang selalu menyembah Tuhan. Karena bila Tuhan menjadi kepala dalam setiap keluarga, maka damai sejahtera Allah dan bakat-bakatnya akan selalu tercurah di dalam kehidupan keluarga. Sehingga keluarga Kristen akan selalu senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara-saudari orang muda jemaat Gemit Mebung, kita adalah generasi penerus gereja. Kita harus terus berdiri kuat dengan tetap memegang komitmen iman, menjaga kekudusan diri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Orang muda jemaat Gemit Mebung harus bisa mengatakan bahwa stop terhadap minuman keras, stop terhadap pergaulan bebas, stop terhadap perkelahian. Orang muda jemaat Gemit Mebung harus selalu berdoa agar Roh Allah yang kudus terus memperbaharui diri kita sebagai orang muda, supaya kita bisa memberi buah-buah yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman semua, masa muda itu masa yang indah. Oleh karena itu, pakai masa mudamu untuk kerja buat Tuhan. Agar Tuhan bekerja untuk masa depan kita sebagai orang muda yang adalah generasi penerus gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua adalah gereja yang harus terus memperbaharui diri dengan menghayati nilai-nilai Kristiani supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Demikian pidato dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri, serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang telah menyaksikan pidato saya. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Reformasi yang ke-507 tahun, hari ulang tahun Gemit ke-77 tahun, dan hari ulang tahun Gereja Gemit Mebung yang ke-78 tahun.
Sungguh mahal batu permata, dicari orang dahulu kala. Jika ingin terus diberkati Tuhan, perbaharui diri selalu di dalam kasih Tuhan. Shalom. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 03. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia. Mari kita sambut dengan meriah peserta dengan nomor undian 04. Amina gemar membaca buku. Tanpa asik ada cemilannya. Ada anak bermain perkusi. Perkusinya merdu untuk hiburan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ketua Majelis Jemaat Gemit Mebung, yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba, dan yang saya kasihi dan cintai, hadirin sekalian. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas hikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat melaksanakan lomba pidato ini tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Gereja yang terus memperbaharui diri. Hadirin yang saya muliakan, gereja adalah persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah jembatan antara Allah dengan orang-orang percaya dan manusia. Gereja adalah tempat rumah Allah bertakhta. Gereja harus melakukan pembaruan secara terus-menerus dan dilandasi oleh keberanian rasuli, kerendahan hati injili, dan doa yang tekun. Dengan terus memperbaharui diri, gereja dapat menjalankan misinya dengan lebih baik, memberitakan Injil dengan lebih bersemangat, dan melayani jemaat dengan lebih efektif. Hadirin yang saya muliakan, bulan ini kita sebagai keluarga Gemit, kita memperingati sebagai bulan keluarga. Pada tanggal 31 Oktober, kita merayakannya sebagai Hari Reformasi Martin Luther. Reformasi gereja yang dilakukan Martin Luther berpusat pada orang-orang Kristen yang ingin diselamatkan dari ajaran-ajaran gereja yang menyimpang. Salah satu pemikiran Martin Luther dalam reformasi gereja adalah pemahaman yang unik tentang masalah dosa dan penerimaannya kehadirat Allah. Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Ajaran utamanya bahwa Alkitab adalah sumber utama otoritas keagamaan dan bahwa keselamatan dicapai melalui iman dan bukan perbuatan. Hadirin yang saya muliakan, tugas gereja dari zaman para rasul atau gereja mula-mula sampai zaman modern ini tetap sama. Gereja bertugas menyampaikan kasih Tuhan kepada umat. Janji tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia adalah tugas utama gereja. Sejalan dengan perjalanan perkembangan zaman dewasa ini, umat-umat Kristen
khususnya semakin pintar, cerdas, dan kreatif. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, gereja harus selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Gereja percaya bahwa kunci, pusat, dan tujuan seluruh sejarah manusia terdapat pada Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, di masa modern ini, gereja diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, yaitu tantangan secara eksternal, tantangan secara internal, dan tantangan individualisme. Tantangan eksternal seperti LGBT, homoseksual, dan poligami. Standar pribadi tersebut telah menjadi agama baru menggantikan kekristenan. Hal ini bertentangan dengan rancangan Tuhan dalam penciptaan manusia. Isu-isu radikalisme agama seperti propaganda, terorisme, dan berbagai gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tega bertindak ekstrim. Hal ini seolah-olah menyudutkan setiap gereja. Tidak hanya itu, hal ini juga memunculkan gejala intoleransi dan fanatisme agama serta eksklusivisme yang berlebihan dalam hubungan sosial keagamaan dalam masyarakat. Saat ini, banyak pemuda-pemudi Kristen yang mudah terjebak pada kesesakan informasi, provokasi, dan berita palsu yang menjadi viral di media sosial, sehingga mereka dapat menjadi sasaran utama rekrumen kelompok radikal yang mengembangkan jaringan. Hadirin yang saya muliakan, tantangan secara internal seperti propaganda gereja karena masalah uang, beda penafsiran, perbedaan kepentingan kelompok, dan sebagainya. Perpecahan ini terjadi untuk dapat melihat siapakah yang tahan uji. Tetapi jangan sampai kitalah yang menjadi sumber perpecahan itu. Kita harus ingat, sebenarnya Yesus tidak kehendaki perpecahan seperti kata firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Hadirin yang saya muliakan, manusia super sibuk dengan dunianya masing-masing adalah tantangan individualisme. Contohnya adalah generasi milenial sering bergantung pada alat gadget tercanggih sehingga gadget sudah menjadi alat berhala model baru. Hal ini terlihat dari setiap jemaat jarang membawa Alkitabnya. Bahkan lebih menyedihkan, selama kebaktian berlangsung, mereka tetap bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Inilah permulaan hedonisme atau materialisme yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Hadirin yang saya muliakan, Gemit dipanggil oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam melaksanakan tugas dan kerasulan gereja yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Amanat kerasulan gereja adalah tugas gereja untuk memberitakan dan mewujudkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia ini. Gereja Masehi Injili di Timor adalah salah satu gereja bagian mandiri gereja Protestan di Indonesia. Gereja ini berdiri pada tanggal 31 Oktober tahun 1947 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejarah pelayanan Gemit memberi gambaran bahwa Gemit tidak saja terpanggil untuk melaksanakan pelayanan khususnya di bidang rohani, tetapi keberadaan Gemit juga memberi perhatian untuk segala aspek kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berbagai tantangan yang muncul, gereja harus terus memperbaharui diri dengan cara melakukan transformasi hati, yaitu perlu kerendahan hati untuk kembali dibentuk oleh Tuhan, walaupun prosesnya tidak mudah. Kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan untuk meminta Tuhan mengubah hati kita.
Meskipun kita sebagai gereja memiliki cacatnya, namun kita akan dibentuk kembali oleh Roh Kudus pada saat kita datang kepada Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, gereja harus tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan jemaatnya, di mana setiap manusia harus berperilaku yang benar atas gadget, yaitu secara reguler dan indah. Jika kita menyingkirkan gadget dan berkomunikasi verbal dengan keluarga kita di rumah atau dengan sesama di tempat lain. Walaupun kesulitan dan tantangan yang sering dihadapi, kita harus tetap setia menjalankan perintahnya dengan memiliki hati yang peka terhadap sesama dan memiliki jiwa yang tulus, agar siapa saja ingin bertobat dan diselamatkan, kemudian mendapatkan keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian pidato ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ada anak bermain perkusi. Perkusinya merdu untuk hiburan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 04. Kategori kedua untuk putri telah selesai.